Belajar kitab Kidung Agung, banyak orang berkata bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita bisa mengerti akan apa yang Tuhan sebetulnya sampaikan lewat kitab ini, saya percaya hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Kitab ini menggambarkan akan kisah kasih antara Yesus dan gerejanya. Beberapa abad yang lalu, ada seorang wanita yang saleh yang tinggal di Perancis, namanya Madame Guyon. Dia memberikan komentar akan kitab Kidung Agung ini, yang isinya dia berkata ini merupakan kisah cinta atau kisah kasih antara Kristus dan jemaatnya. Akibat daripada tulisannya, sampai sekarang kita masih bisa baca itu, The Song of the Bride. Dia ditangkap dan kemudian dihadapkan pada sidang agama di Paris. Dihadapkan pada beberapa tokoh agama untuk mempertanggungjawabkan secara teologis akan apa yang dia ajarkan dan dia tuliskan. Tapi setelah sekian bulan lamanya mereka berbicara, mereka tidak bisa melihat akan kesalahannya. Guyon dilepaskan, tapi Raja Perancis tidak mau melepaskan dia. Ditangkap lagi dan tanpa diadili, dimasukkan di penjara sampai pada matinya. Itulah sebabnya Paulus berkata ketika dia membicarakan hubungan suami istri, Paulus berkata rahasia ini besar. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Saya mau ajak kita belajar satu bagian daripada kitab Kidung Agung ini. Dan lihat bahwa ini merupakan suatu perjalanan rohani kita juga bersama dengan dia. Saya mau tunjukkan betapa mesranya kita sesungguhnya bisa bergaul dengan Yesus kita. Dan betapa kita punya Allah yang sangat romantis, saudara. Lihat pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Ini merupakan percakapan antara Salomo dengan Sulamit yang menggambarkan Kristus dan jemaatnya. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Alkitab berkata, bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu, gadis-gadis cinta kepadamu. Minyak yang tercurah adalah minyak pengurapan. Dan Kristus artinya the anointed one atau yang diurapi. Kata gadis di sini artinya the hidden one, orang-orang yang tersembunyi, yang dikhususkan, yang disembunyikan oleh Tuhan. Setiap orang yang mengkhususkan dirinya bagi Allah, orang itu akan jatuh cinta dengan Kristus the anointed one. Dia akan suka dengan nama Yesus, karena hidupnya memang dikhususkan bagi Tuhannya. Ayat yang keempat. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. King James menerjemahkan dengan kalimat, draw me, and we will run after thee. Tariklah aku, maka kami akan lari kepadamu. Ingat, digunakan kata jamak, kami, we will run after thee. Karena ini sebetulnya merupakan gambaran bukan hanya untuk satu orang bernama Sulamit, tapi untuk setiap kita yang adalah gerejanya dan kekasih daripada Yesus sendiri. Pertama-tama Allah yang menarik kita, lalu kita lari kepadanya. Ketika Daud merasa lemah, dia berteriak, revive us, bangkitkan kami. Saudara, ini yang sesungguhnya Allah mau sampaikan buat kita. Pada waktu kita merasa lemah dan tidak berdaya, kekuatan kita tidak pernah membuat kita mampu bangkit dan bergerak kembali. Kecuali Allah yang menarik kita dan Allah yang membangkitkan kita. Itulah sebabnya mempelai wanita putri ini berkata, draw me, tarik aku ya Tuhan. And we will run after thee, dan kami akan lari kepadamu. Saudara, ketika Tuhan mulai menarik kita,
dan kita lari kepadanya. Apa yang terjadi? Ayat yang berikutnya, sang raja telah membawa aku ke dalam malikai-malikainya. Dalam bahasa lain dikatakan chambers, kamar-kamarnya. Pada waktu kita mendengar akan tarikan Tuhan, undangan Dia, dan kita lari mendekat kepadanya, maka Tuhan akan mulai mengajak kita masuk ke dalam kamar-kamarnya. Zaman dulu dan sampai sekarang masih dipakai, kamar merupakan tempat yang paling pribadi dan tempat menyimpan harta yang paling berharga. Raja membawa akan putri kekasihnya ini masuk ke kamar-kamarnya. Dia tunjukkan akan hal-hal yang indah dari hidupnya. Saya yang berkata, therefore with joy, oleh karena itu dengan sukacita, you will draw water, engkau akan menimba air from the wells of salvation. Dari sumur-sumur keselamatan. Bukan hanya satu sumur, bukan hanya satu mata air, tapi banyak mata air. Salomo mengungkapkan, dengan banyak kamar dalam istanaku, dan putri ini, kekasihnya ini, dibawa masuk di kamar-kamarnya, dan dia tunjukkan semua perbendaharaan dan kekayaan surgawi yang dia miliki. Ayat berikutnya berkata, kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layak mereka cinta kepadamu. Ayat yang kelima, memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Sulamit ini hitam, saudara. Oleh karena sering dipaksa oleh saudara-saudaranya kerja di kebun anggur. Ada seorang teman hamba Tuhan berkata, cerita Cinderella itu sebetulnya diambil dari kisah ini. Ada anak yang dianaktirikan oleh ibunya sendiri. Dan dia berkata, aku hitam, tapi aku ini cantik, aku ini menarik, katanya. Kenapa yang terjadi pada ayat yang ke-7? Luar biasa. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah Kakanda menggembalakan domba? Di manakah Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Sebetulnya bukan petang hari, tapi dikatakan istilahnya rest at noon. Beristirahat berbaring pada tengah hari. Ketika matahari begitu terik membakar. Di mana engkau baring-baring, kau baringkan domba-dombamu, sehingga mereka bisa rest at noon. Mereka bisa rest, mereka bisa istirahat pada siang hari yang terik. Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu. Saudara, dengarkan baik-baik. Raja mulai menarik kekasihnya, kita, dan kita lari mendekat kepadanya. Lalu kemudian raja itu membuka kamar-kamarnya, wells of salvation, sumur-sumur keselamatan, mata air keselamatan. Dia mulai buka, dia tunjukkan kekayaannya. Dia tunjukkan betapa luar biasa yang dia miliki. Dan akhirnya ketika mata rohaninya tercelik, bahwa kekasihku Tuhanku ini adalah Allah yang luar biasa. Ada kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Dan dia mulai berkata, Tuhan, di manakah tempat engkau membaringkan domba-dombamu, sehingga mereka bisa rest at noon, sehingga mereka bisa istirahat pada waktu terik matahari, waktu siang begitu panas, mereka bisa istirahat. Di mana mereka, Tuhan, supaya aku juga bisa rest at noon, supaya aku juga bisa beristirahat pada waktu terik matahari. Sementara yang lain kerja keras, berpeluh, bersusah payah. Aku mau rest at noon. Dan inilah jawaban dari raja itu. Dia berkata, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Oh, jawabannya luar biasa.
Kalau engkau ingin tahu bagaimana rest at noon, engkau tidak tahu, lihat akan jejak domba. Kita, saudara, punya pendahulu-pendahulu, para pahlawan iman. Di Alkitab kita ini begitu banyak tokoh iman yang hidupnya berhasil di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan jejak. Alkitab ini memberikan banyak jejak domba. Dan Allah berkata, ikuti jejak-jejak domba ini. Ingat cerita ketika Lazarus yang miskin dan orang yang kaya mati. Lazarus di pangkuan Abraham, orang kaya menderita di neraka. Si kaya berkata, Abraham, suruh Lazarus kembali ke bumi. Beritahu pada saudaraku, supaya mereka jangan juga ke neraka. Abraham berkata, ada pada mereka kitab Musa. Ada pada mereka jejaknya Musa. Ikuti jejak-jejak domba. Kalau kita makin banyak membaca firman, kita belajar tentang Elia, tentang Elisa, Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, dan semua yang lain. Engkau belajar melihat bagaimana mereka berhasil di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan begitu banyak jejak yang arahnya satu, membawa mereka rest at noon. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku juga mau istirahat, aku juga mau masuk perhentianmu, bukan karena upayaku, tapi oleh karena anugerahmu. Allah berkata, jika engkau tidak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Orang Kristen yang tidak membaca firman Tuhan, engkau akan kehilangan jejak. Dan kita dalam Tuhan tidak ada pramuka-pramukaan, saudara. Mencari jejak yang hilang, gak ada, saudara. Apakah engkau menemukan jejak itu, atau engkau hilang dan kehilangan sama sekali? Apakah kita bisa mendapati jejak itu dan engkau mengikutinya, atau engkau tidak memiliki jejak sama sekali? Dan Tuhan berkata kepada kekasihnya, ikuti jejak domba-domba itu, dan engkau akan tiba di tempat di mana engkau bisa rest at noon. Ayat selanjutnya, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau, manisku, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan, dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar, di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik. Perhatikan, sungguh sejuk petiduran kita. Kalau Anda tidur, rest bersama dengan Tuhan dalam hadiratnya, engkau tidur di tempat yang sejuk. Kalau engkau tidur sendirian, engkau tidur di tempat yang panas, saudara. Kalau kita rest, kita masuk perhentian bersama dengan Tuhan, kita menikmati tempat tidur yang sejuk. Amen, saudara? Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Pasal 2 ayat pertama. Sang putri ini berkata, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Apa maksudnya, saudara? Mawar memang tinggal di dataran yang rata. Itu bunga yang gampang tumbuh di mana-mana dan memang ada di mana-mana. Bunga biasa, nggak ada istimewanya. Tapi bunga bakung yang di lembah, itu bunga bakung yang tumbuh di lembah yang curam sekali. Yang manusia tidak bisa menjangkaunya. Putri ini mau berkata, Tuhan, sebetulnya hidup ini adalah orang biasa yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Tapi engkau menjangkau aku, ya Tuhan. Dan apa kata Tuhan? Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Dia berkata, pada waktu aku selamatkan engkau masih di bumi, duri begitu banyak, tapi engkau bakung di antara duri-duri. Engkau tidak bisa bergerak bebas di dunia ini, tapi engkau mendapatkan makanan daripadaku yang dari atas. Seperti bakung di antara duri-duri. Kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala, cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati.
Dan lihat apa yang terjadi. Ini bagian yang saya suka, saudara. Dengarkan baik-baik. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan. Demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Buahnya manis bagi langit-langitku. King James menerjemahkan dengan kalimat, I sat down in his shade, in his shadow, with great delight. Aku duduk di bawah bayang-bayangnya dengan sukacita kegirangan yang besar. Kata delight juga artinya rapture. Seperti orang ngambang diangkat di awan-awan, saudara. Ketika dia mulai duduk di bawah bayang-bayang kekasihnya. Ketika panas begitu terik. Kalau Anda mau berteduh, Anda cari tempat di mana di bawah bayang-bayang tempat itu, engkau merasakan keteduhan dari sinar matahari. Yang membuat kita teduh adalah bayang-bayang kekasih kita, yaitu Allah Tuhan sendiri. Kita ada di bawah bayang-bayangnya, dengan sukacita dan seperti orang ngambang, floating, rapture, saudara. Dan dari pagi Tuhan berkata lucu sekali, siapa mau floating, mau ngambang? Maju ke depan langsung begini, ngambang, floating, saudara, rapture. Amen. Saya suka sekali dengan Tuhan. Saya lihat orang ngambang, floating, saudara, rapture. Dan akhirnya saya bisu. Sebentar, saudara. Sekarang sudah agak pusing-pusing sedikit. Haleluya. Saya berkata, Tuhan, kalau orang bersama dengan engkau, betul-betul fly. Makanya ada new wine, anggur baru. Ibu Yoki cerita sama saya gini, Pak, orang minum anggur itu untuk apa? Melupakan semua kesulitannya. Orang mabuk, apa? Saya pernah lihat orang mabuk itu untuk apa? Supaya berani. Untuk berantem sebetulnya. Anda lihat itu preman-preman kalau mau berantem mabuk dulu, ya kan? Supaya apa? Berani. Lupa dengan badannya kecil, lupa segalanya, saudara. Terus jadi berani. Ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, bukan memberikan kelupaan sesaat, ntar sadar, ingat lagi persoalannya. Anggur yang baru dia berikan buat kita, membuat kita ngambang, floating. Fly, saudara. Tapi bukan sekedar membuat kita lupa, tapi betul-betul kita menundukkan semua ketakutan kita. Dan dia beri dengan keberanian yang ilahi. Amen. Petrus yang pengecut bisa khotbah dan ribuan orang bertobat. Kalau enggak dibuat terang dulu oleh Tuhan, kalau dia masih dengan ketakutan lamanya, enggak bakal dia berani. Ketika dia mabuk roh, saudara, dia lupa semua ketakutannya, dia tekan semua ketakutannya, dan dia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. I sat down in his shade. I sat down under his shadow, katanya. With great delight. Ketika kita menikmati hadiratnya, dengan sukacita, delight, kita mengalami rapture. Roh kita seperti diangkat di hadapannya. Seperti orang fly. Yang keempat, telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. His banner over me was love, katanya. Panjinya di atasku adalah kasih, adalah cinta. Pada waktu kita mengalami anugerahnya, kita di bawah bayang-bayang kekasih kita berteduh padanya, kita mengalami rapture pada roh kita floating, kita ngambang seperti orang fly, oleh karena hadiratnya dan anggur yang baru. Maka yang di atas kita cuma ada satu, apa itu? Cinta dan jatuh cinta kepada Yesus kita. Amen, saudara. Dan kemudian dikatakan begini. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel. Sebab apa? Sakit asmara aku. Ini orang yang jatuh cinta dengan Yesus. Makanya bisa nyanyi, my first love is Jesus. Amen, saudara. Dan orang seperti ini sudah pernah mengalami anugerahnya, hadiratnya, kasihnya, dan dia jatuh cinta. Dan dia berkata, sakit asmara aku. Dan apa yang terjadi kemudian? Ayat yang ke-6. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku,
tangan kanannya memeluk aku. Oh, luar biasa. Nah, saya beri contoh lagi lah, minta istri saya maju ke depan sedikit. Alkitab berkata, tangan kirinya di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Di bawah kepala itu bukan untuk nyekik kita begini, saudaraku. Tuhan tidak pernah mencekik. Ini istri saya, saudara. Cuman satu dan kawin sah. Saya mau tunjukkan kepada saudara betapa mesranya Tuhan kita. Ketika saya baca ayat ini, memberikan inspirasi yang mengubah hidup saudara. Ya, suami-suami baca kitab Kidung Agung, malu sama Tuhan. Tuhanmu begitu mesra, kita begitu dingin. Di Cirebon saya khotbah, saya ajari mereka suami istri gandeng tangan. Ada seorang bapak digandeng sama istrinya nangis terus. Dia gini, bapaknya begini. Saudara mau berkata I love you pada istrimu? Tidak. Langsung begitu. Dalam hati saya bilang, inilah the beauty and the beast, saudara ya. Istrinya nangis, minta pemulihan. Suaminya begini. Mau bilang I love you? Tidak. Langsung, saudara. Langsung. Saya berkata, masih ada the beauty and the beast, saudara. Bukan cuma di film, di rumah tangga orang Kristen masih ada. Ketika kekasihnya itu mendekat, dan di bawah bayang-bayang daripada sang raja itu, apa yang terjadi? Dia mengalami delight seperti orang fly rapture. Dan pada waktu orang jatuh cinta, sakit asmara, yang dicari adalah wajah daripada kekasihnya. Dan ketika kita mendekat dan mencari, menatap akan wajah dari Yesus itu, apa yang dia buat? Tangan kanannya memeluk, tangan kirinya di bawah kepala. Watchman mengajar bagus sekali. Di bawah kepala itu artinya bukan mencekik leher dan Tuhan berkata, matilah kau. Tidak. Di bawah kepala adalah dia pegang dagunya. Orang yang jatuh cinta, dia akan cari wajah kekasihnya. Mungkin pertama sepatunya dulu yang dilindungi. Lama-lama dia cari wajah daripada kekasihnya. Dan Tuhan itu luar biasa. Pada waktu sang putri itu memandangi wajah daripada raja itu, yaitu Yesus, dipegang di bawah kepalanya. Saudara tahu kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena kalau dilepas, saudara, lihat noleh lagi, tidak dia pandangi wajah Tuhannya, saudara, ya. Kenapa? Allah pegang dia. Dan Tuhan berkata, tanpa aku pegang engkau, dia nggak pernah bisa bertahan, saudara. Nggak bisa. Harus begini, harus dipegang. Begitu dilepas, melirik lagi lain tempat, ya kan? Itu manusia kita. Oleh anugerahnya, saudara tahu betapa mesranya Tuhan kita. Dipegang dagunya. Engkau ingin menatap wajahku, dia berkata fine. Dia pegangi terus, supaya mata dan hati kita terus tertuju kepada Yesus kita. Dan bagian ini yang saya paling suka. Ayat yang terakhir pada pasal 2 perikop ini. Dikatakan begini. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Raja ini, terjemahan lain berkata, that ye stir not up. Jangan engkau membangkitkan, nor awake my love, atau membangunkan kekasihku, till she please, sampai dia senang, sampai dia puas, sampai dia mau bangun sendiri. Luar biasa. Ketika akhirnya kekasihnya itu tidur di pangkuannya, raja ini berkata, kusumpaikan, kalau berani bangunkan dia. Jangan bangkitkan, jangan bangunkan dia, sampai dia senang. Waduh, ini yang Tuhan mau, saudara. Anda ingat cerita Marta dan Maria? Ketika Maria duduk di kaki Tuhan, Marta sibuk sekali.
Dan Marta berkata, Tuhan, suruh dia bantu aku. Yesus tidak izinkan Maria yang jawab. Dia berkata apa? Engkau selalu sibuk, tapi dia telah pilih bagian yang terbaik. Sama kan saudara? Dia berkata, aku sumpahi kamu, kalau berani bangunkan dia. Tadi malam saya berdoa, Tuhan, kenapa engkau ingin kekasihmu tetap tidur dalam dekapanmu? Dan dia ingatkan saya satu ayat. Mazmur 127. Ayat terakhir, saudara. Sebelum kita berdoa. Mazmur 127. Ayat yang pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu apa, saudara? Tidur. Ketika kita bisa rest at noon dalam dekapannya, itulah saat di mana dia memberkati akan kehidupan kita. Kita punya Allah yang mesra, yang romantis, yang cinta kepada kita. Amen, saudara. Bagaimana kita punya Tuhan seperti ini kok tidak mabuk? Mabuk, saudara. Lihat berapa banyak orang Kristen yang ketika punya pacar, orang punya uang, kaya, mabuk, Tuhan ditinggalkan. Dan menikmati hidup dengan laki-laki yang kaya, yang cakep, yang ganteng, mabuk, hilang, lupa semua. Kenapa? Dia belum ketemu dengan Yesusnya. Kalau dia ketemu dengan Yesusnya dan merasakan kemesraannya, kita akan seperti orang floating, ngambang, hidup bersama dengan dia. Amen, saudara. Saudara mau merasakan kemesraannya? Saudara ingin merasakan akan dekapan, hangatnya kasih Tuhan, sampai floating, sampai ngambang. Dan biar anugerahnya turun buat kita pada hari ini. Mari angkat tanganmu sama-sama. Thank you, Lord.